Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat kepada kita sehingga bisa menghadiri majlis ilmu yang mubarak ini insyaallah, yang mana kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Bahkan menuntut ilmu merupakan salah satu jalan tercepat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita, dan di pertemuan malam ini kita akan membahas yaitu hadis yang ketiga dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-Imam An-Nawawi, al-haditsus tsalis, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Abdurrahman. Siapa itu Abi Abdurrahman? Beliau adalah Abdullah ibn Umar, berarti putranya Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridainya. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun, 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Wa iqamis shalah, dan melaksanakan salat. Yang kedua. Wa itaiz zakah, dan membayar zakat. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah. Kemudian yang kelima, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. 5 atau hadis ini sedang berbicara tentang rukun Islam, yang mana di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas apa itu Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, ya, menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mentauhidkannya, kemudian tunduk patuh kepadanya dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Sekarang kita akan mempelajari apa rukun-rukun Islam. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun Islam ada 5. Dan 5 ini dikatakan para ulama adalah tiang-tiangnya agama Islam, tonggaknya agama Islam. Sehingga perlu bagi kita memperhatikan 5 hal ini, jangan sampai ada yang rusak. Karena kalau ada yang rusak, maka agamanya pun akan rusak. Ya, dengan perincian yang akan dibahas oleh para ulama.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Abbas mengatakan, Al-Imam Al-Qurtubi, yakni anna hadhihi al-khams asasu dinil Islam wa qawa'iduhu allati 'alaiha bunya wa biha yaqum wa inna ma khussa hadhihi bidzikri wa lam yudhkar ma'aha al-jihad ma annahu yadhharu ad-din wa yaqma'u al-inad al-kafir wa yuqmi'u inad al-kafirin li'anna hadhihi al-khams fardun daimun wal jihadu min furudil kifayat. Ya. Dikatakan oleh para ulama, disebutkan 5 hal ini sebagai pondasi agama. Jadi yang disebutkan hanya 5. Kenapa disebutkan hanya 5? Tidak menyebutkan yang lainnya seperti jihad misalnya. Padahal jihad juga termasuk sesuatu yang dia agama bisa bangkit, bisa menang, bisa unggul. Karena dengan peperangan. Oleh karenanya dahulu dengan peperangan agama Islam itu juga termasuk yang tegaknya agama Islam dengan jihad. Tapi kenapa tidak disebutkan, dikatakan oleh para ulama di sini? Karena yang 5 ini adalah kewajiban yang terus-menerus. Kita tahu syahadat ya wajib. Karena itu adalah termasuk yaitu pembeda antara muslim dan kafir. Salat wajib terus-menerus. Zakat juga iya. Puasa juga sama, haji juga sama kalau mampu. Berbeda dengan jihad ya. Kalau jihad wajibnya itu fardu kifayah. Kecuali dalam keadaan tertentu bisa menjadi fardu ain. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Maka di dalam hadis ini menggambarkan bagaimana 5 hal ini sebagai tiang bagi agama. Yang tentu bagi kita harus memperhatikan tiang-tiang ini. Apa dari rukun-rukun Islam atau tiang-tiang agama tersebut? Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, atau yang kita kenal 2 kalimat syahadat. Jadi yang pertama ini ada 2. Yang pertama ada 2 dari rukun Islam, bersaksi la ilaha illallah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang mana kata para ulama, kenapa disebutkan 2, syahadat kepada Allah dan syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Ini menunjukkan atas bahwa karena syarat diterimanya ibadah itu harus 2. Apa syarat diterimanya ibadah? Ikhlas, itu la ilaha illallah. Yang kedua ittiba, dan itu adalah keharusan atau konsekuensi dari Muhammad Rasulullah. Maka 2 kalimat ini harus sama atau harus disebutkan beriringan. Tidak boleh hanya bersaksi la ilaha illallah dan tidak mengimani bahwasanya Muhammad Rasulullah, tidak bisa. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah syahadat. Dikatakan para ulama, apa itu makna syahadat? Ya, makna syahadat itu memiliki 2 hal. Yang pertama harus diucapkan dengan lisan. Harus diucapkan dengan lisan. Kemudian yang kedua diimani dengan hati. Ini syahadat. Orang dikatakan syahadat, bersaksi kalau dia mengucapkan dengan lisan dan mengimani dengan hati. Oleh karenanya Ibnu Utsaimin mengatakan, wa makna an tashhada an la ilaha illallah ay ya'tarifal insanu bi lisanihi wa qalbihi bi annahu la ma'budu haqqun illallah azza wa jalla. Dan makna syahadatu an la ilaha illallah adalah seorang itu mengucapkan dengan lisannya dan juga mengimani dengan hatinya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Itu makna syahadat. Sehingga kalau kita tahu makna syahadat ini, yang pertama adalah mengucapkan dengan lisan, kemudian mengimani dengan hati, maka apabila ada seseorang dia hanya mengucapkan dengan lisannya tapi tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan muslim. Dan ini adalah ciri-ciri orang munafik. Bahkan orang munafik seperti ini. Ya apa tidak? Ya, orang munafik itu zahirnya menampakkan Islam, tapi batinnya mereka tidak percaya dan mengingkari yaitu Nabi Muhammad utusan Allah.
Mereka tidak meyakininya. Sehingga apa ancaman mereka? Fid darkil asfali minan nar, ya. Di api paling dalam, di api neraka. Di tempat yang paling dalam di api neraka itu orang munafik. Sehingga kalau kita bersaksi maka harus ada dua, mengucapkan dengan lisan, kemudian juga meyakini di dalam hati. Ini penting untuk mengetahuinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang apa makna la ilaha illallah? Makna dari syahadat la ilaha illallah. Ini perlu bagi kita mempelajarinya. Banyak di antara, terutama kepada anak-anak kita, ya. Anak-anak yang masih kecil, ajarkan makna la ilaha illallah. Ya. Pernah kami tatkala lagi diutus sama pondok, ya, untuk mengisi di sebuah daerah, kita nanya kepada anak-anak kecil-kecil itu, apa rukun Islam? Mereka itu hampir enggak tahu, ya. Hampir enggak tahu rukun Islam. Bahkan ada yang keliru, rukun Islam yang mana, masih rancu antara rukun Islam dan rukun iman. Tatkala ditanya apa makna syahadat, mereka cuma bisa apa itu syahadat, ya, atau apa syahadat itu la ilaha illallah. Mereka bisa mengucapkan, tapi ditanya apa artinya enggak tahu. Ya, artinya secara lafaz aja enggak tahu, apalagi dari keharusannya. Maka perlu kita mempelajarinya, ya. Ini masih banyak kaum muslimin yang kadang tidak mengetahui makna dari la ilaha illallah, ya. Dan tentunya mereka karena kebodohan, ya. Mungkin enggak ada yang mengajarkan. Oleh karenanya penting kita itu mempelajari ilmu agama, terutama urusan akidah, tauhid, masalah kewajiban-kewajiban buat kita, ya, seperti salat, ya, rukun-rukun Islam ini termasuk yang wajib semua muslim untuk mempelajarinya. Apa makna la ilaha illallah? Maka makna la ilaha illallah yaitu tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada dua rukun kata para ulama, al-nafyu wal itsbat, peniadaan kemudian penetapan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan ini sebagai bantahan atau sebagai dan ini juga menunjukkan bahwasanya kalau ada sesembahan tapi itu tidak benar, maka itu bukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu tidak layak untuk disembah, ya. Sehingga makna ini menunjukkan bahwasanya sesembahan yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan tapi yang tidak benar, yang tidak layak untuk disembah, maka ini sesembahan yang batil. Sebagaimana Allah mengatakan, dzalika bi annallahu wal haq. Hal demikian itu karena Allah adalah yang hak, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunillah. Adapun apa yang mereka berdoa dari selain Allah, huwal batil, ya, dia adalah batil. Wa annallahu wal aliyul kabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi al-ilah, Allah, ya, sesembahan yang berhak, yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan yang mereka sembah, ya, patung, batu atau yang semisalnya, maka itu adalah sembahan yang batil. Dan ini penting bagi kita untuk mempelajari makna la ilaha illallah. Sekarang ada sebagian, yaitu, ya, orang dai yang menyampaikan makna la ilaha illallah kadang keliru, sehingga mengatakan yang penting hatinya menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun melakukan ini, meskipun yang disembah, yaitu yang dijadikan sembahannya itu bukan Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada apa misalnya benda yang lain, yang penting hatinya kepada Allah, ini keliru, ya. Maka penting bagi kita mempelajari makna tauhid, makna la ilaha illallah. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, makna la ilaha illallah ini banyak memiliki keutamaan. Kalau kita sering dengar bahwasanya afdhalul dzikri la ilaha illallah, ya. Sepaling baiknya zikir itu adalah la ilaha illallah. Padahal sangat ringan ucapannya, ya. Sangat ringan. Di lisan hanya mengucapkan la ilaha illallah. Itu termasuk paling baiknya zikir. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, la ilaha illallah kalau diucapkan, ya, tentunya dengan meyakini dan mengamalkan, maka orang yang mengucapkannya akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamanya yang pertama, dimasukkan ke dalam surga.
Apa dalilnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan masuk surga. Tapi harus dengan ikhlas. Tentu di sini harus dengan melakukan konsekuensinya, dengan amalan-amalannya, ya. Bukan hanya mengucapkan saja, tapi harus diyakini dan diamalkan. Kemudian la ilaha illallah ini juga dikatakan oleh para ulama, ya, itu termasuk kenikmatan yang paling besar. Orang yang mengetahui makna la ilaha illallah, mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, ya, orang yang mengenali dan mengetahuinya, dia termasuk, ya, maka la ilaha illallah baginya termasuk nikmat yang paling besar, yang paling agung. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Uyainah mengatakan, tidaklah Allah berikan kenikmatan kepada hambanya yang lebih besar dari mengenal la ilaha illallah. Dari mengenal la ilaha illallah. Maka mengenal la ilaha illallah, mengetahui maknanya, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya, maka ini termasuk kenikmatan yang paling besar. Oleh karenanya, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di dalam kitab Tauhid, bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, mentahqiq, mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk surga. Tapi perlu kita pahami apa dari makna merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid itu gimana. Tentunya harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis ibadah. Misalnya berdoa, harus berdoa kepada Allah. Bertawakal, tawakalnya harus kepada Allah, ya. Kamu kalau takut hanya kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan juga melakukan hal-hal yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang, ya, dia masih melakukan kemungkaran, melakukan sesuatu yang dilarang, ini masih kurang, ya. Ya, kurang dalam bentuk mewujudkan la ilaha illallah. Karena dari konsekuensi la ilaha illallah tidak antaranya adalah melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Dia tahu kalau Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha melihat. Dia meyakini bahwasanya orang kalau melakukan ini dan itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Ini adalah tauhid, ya. Sehingga kalau orang masih kadang melakukan yaitu sesuatu yang dilarang, ini yaitu kadar tauhidnya berkurang, ya. Sehingga tidak masuk dalam apa yang dikatakan tidak kurang sempurna, ya, kurang sempurna dalam mewujudkan kalimat tauhid. Jadi orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, ya, itu harus mewujudkan kalimat tauhid dengan sempurna. Karena kalau masih ada dosa, mesti tentunya kalau tidak, tentunya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa keharusan bagi seorang muslim yang dia telah mengucapkan la ilaha illallah, meyakini dalam hatinya, maka keharusannya bagi dia yaitu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah dan menjadikan sesembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala bentuk ibadah. Tentunya ibadah yang sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha." Barang siapa yang dia kufur kepada taghut, taghut itu diantaranya adalah sesembahan selain Allah. Dia tidak mau beribadah kecuali hanya kepada Allah, meninggalkan sesembahan, meninggalkan taghut, kufur. Wa yu'min billah, dan dia beriman hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Dengan tali yang sangat kuat. Apa tali yang sangat kuat? Dikatakan oleh para ulama tafsir, ya. Dikatakan oleh ulama tafsir seperti Sa'id bin Jubair mengatakan yaitu al-urwatil wuthqa adalah la ilaha illallah. Jadi harus kufur kepada taghut, beriman hanya kepada Allah.
Ini konsekuensi dan keharusan dari orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga kalau ada seorang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia kalau berdoa masih meminta kepada selain Allah, ya, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih yaitu meminta pertolongan kepada selain Allah, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang seharusnya itu untuk Allah dia tujukan kepada selain Allah, maka ini dusta, ya. Ini dusta, tidak ada gunanya, ya. Dia hanya di dalam lisannya tapi praktiknya gak ada, ya. Maka ini perlu diperhatikan. Maka dia berdusta dalam pengucapannya. Jadi penting mempelajari tauhid. Maka harus kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya apa tadi? Beribadah hanya kepada Allah. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari rukun Islam yang pertama itu makna syahadat. Sekarang masuk syahadat yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Berarti di sini meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beliau adalah seorang rasul, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Ya. Dan demikian, ya. Dan kami tidak mengutus kamu kecuali kepada seluruh umat manusia, ya, kecuali kepada seluruh manusia. Basyiran, untuk membawa kabar gembira, wa nadhiran, dan memberi peringatan. Jadi Allah mengatakan wa ma arsalnaka, berarti Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, pada setiap umat aku mengutus seorang rasul, an ya'budullaha wajtanibut taghut, untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Sesembahan-sembahan selain Allah, atau suatu yang ditaati, ya, sampai melampaui batas atau diikuti melampaui batas, itu termasuk taghut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah nabi. Beliau adalah seorang rasul, ya. Dan rasul dikatakan oleh para ulama adalah seorang yang diberi wahyu dengan membawa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini rasul, diberi wahyu membawa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan rasul pertama kali adalah Nuh, sedangkan penutupnya, ya, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, yaitu akhir para nabi, dan juga dia adalah rasul, ya, rasul terakhir. Maka kalau ada orang mengaku nabi atau mengaku rasul, utusan Allah, maka ini perlu dipertanyakan, ya, bahkan pasti dusta. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Pertamanya rasul siapa tadi? Nuh, ya. Rasul pertama kali adalah Nuh. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, kata Allah, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Jadi Nuh adalah rasul pertama kali. Wan nabiyyina min ba'dihi, dan nabi-nabi setelahnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa keharusan bagi orang yang telah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Nah, ini perlu kita mempelajari ini juga. Apa keharusannya? Yang pertama, harus membenarkan apa yang dibawa oleh beliau. Membenarkan setiap apa yang dibawa oleh beliau itu pasti benar, ya. Setiap apa yang disampaikan oleh beliau itu pasti benar, dan kita harus membenarkannya. Karena apa yang dibawa oleh beliau adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dengan sebuah ucapan yang itu muncul dari hawa nafsunya, tidak, melainkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi yang pertama, kita harus membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, melaksanakan perintahnya. Melaksanakan perintah Rasul, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk, yaitu salat sunnah misalnya, atau memerintahkan kita puasa, maka kita laksanakan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihara jenggot, maka kita laksanakan. Itu termasuk dari keharusan orang yang mengucapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi kita harus mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintahnya. Yang ketiga yaitu menjauhi larangannya, meninggalkan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukan perintahnya tapi tidak meninggalkan larangannya, ini sama aja. Ya. Tapi harus kita lakukan dan berusaha, ya. Berusaha kita untuk meninggalkannya. Meskipun tentunya semua manusia mesti jatuh pada dalam perbuatan dosa, tapi ya kita bertaubat kepada Allah dan berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini yang dikenal atau yang disebut oleh para ulama dengan ungkapan ta'atuhu fima tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Itu kata para ulama biasanya, ya. Mentaati, membenarkan apa yang dibawa, kemudian mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini tiga konsekuensi dari syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan tidak perlu bagi kita untuk banyak memilih, ya. Ini wajib atau sunnah, ya. Tidak seharusnya, ya, bagi seorang mukmin. Ini boleh enggak kita meninggalkannya atau yang gimana? Ini tidak seharusnya, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka kita laksanakan semampu kita. Kita laksanakan semampu kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil hal tersebut Allah Ta'ala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza nahaitukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari mengatakan, apabila aku melarang kepadamu sebuah perkara, maka tinggalkan. Kalau aku perintahkan kepadamu sebuah perkara, maka lakukanlah semampunya. Ini masyaallah. Lakukan semampunya. Jadi memang tidak maksa. Dalam Islam itu gak ada paksaan. Islam itu adalah agama yang mudah. Salat gak mampu berdiri boleh duduk. Gak mampu duduk boleh berbaring, ya. Puasa juga demikian, ya. Puasa diwajibkan hanya setahun sekali. Kemudian nanti kalau safar mungkin masyaqqah, maka boleh tidak berpuasa, diganti tapi nantinya, ya. Dan yang semisal. Jadi Islam itu memang mudah. Kalau perintah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah semampunya, ya. Lakukan semampunya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya juga dari keharusan orang yang mengucapkan, yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah mendahulukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada ucapan orang lainnya. Ini penting bagi kita, terutama kita yang sudah menuntut ilmu agama. Kita tahu ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti. Meskipun itu bertentangan dengan perkataan ustadz kita, mungkin bertentangan dengan ucapan kiai, ya. Kiai fulan mengatakan ini, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang lainnya, maka kita ikuti apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak boleh bagi kita kalau sudah jelas itu dalil yang sahih, itu sudah jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berpaling meninggalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah mengambil pendapat ulama, ya. Mengambil pendapatnya yaitu orang lain, ya. Kalau kita sudah meyakini, tapi tentunya ulama pun kadang ada dalilnya, ya. Ulama pun juga kadang ada dalilnya, perlu kita pertimbangkan lagi. Bukan berarti, ya, kecuali memang pendapat ulama sudah jelas, di sini gak ada dalilnya pendapat ulamanya. Tapi yang ulama satunya sudah jelas mengatakan ini ada dalilnya, ya, dan jelas hadisnya sahih, misalnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka ambillah yang ada dalilnya. Kita dahulukan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini prinsip dalam beragama. Oleh karenanya, mengapa banyak orang yang menyimpang, ya, banyak orang yang salah, keliru, karena mereka kebanyakan mengikuti hawa nafsunya malah,
bukan hanya perkataan ulama, tapi mengikuti hawa nafsunya. Sudah jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, dia datangkan kata ustadz saya dalam mimpinya. Ini kadang ada seperti ini. Beragama mengikuti hawa nafsu, mengikuti mimpi. Padahal jelas Allah mengatakan, yaitu atau Rasul memerintahkan kalau kita itu beragama harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan harus didahulukan. Sehingga kalau bertentangan maka tidak boleh bagi kita malah mengambil pendapatnya Ustadz Fulan, mengambil pendapatnya Kiai Fulan, tidak boleh. Tapi ambillah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tapi kan kita gak tahu kadang dalilnya ini sahih apa tidak. Ya, berarti kita pun juga nanti harus ikut ulama. Ya, nanti ada ulamanya juga. Jadi tidak boleh juga kita langsung ngambil-ngambil ayat sendiri, ditafsirkan sendiri, pakai terjemahan, ini juga keliru. Atau baca hadis, lihat terjemahnya sendiri, dengan dohirnya langsung kita fatwakan. Ini hadis, ya. Lihat dulu. Maka butuh ulama lagi, ya. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman. Ini diseru, dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kau mendahului Allah dan Rasulnya. Tapi bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tidak boleh mendahulukan yaitu perkataan orang lain di atas sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya. Imam Syafi'i pun enggak berani, ya. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada sabda apabila pendapatku bertentangan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka buanglah pendapatku, ambillah yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Syafi'i. Apalagi kita kadang, ya. Apalagi kita, jangan sampai kita yaitu hanya dengar di YouTube misalnya dan yang lainnya baru kita berfatwa, jangan. Kemudian di antaranya pula yaitu di antara konsekuensi dari syahadatu alla ilaha illallah, ya, yaitu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki hak untuk disembah. Ya. Beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul, dan beliau juga manusia, bukan Tuhan. Ini konsekuensinya, meyakini bahwasanya beliau adalah seorang hamba dan rasul. Abdullah wa rasuluh, dia adalah seorang hamba, sehingga kita tidak boleh melebihkannya sampai menganggap beliau adalah seorang yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi meskipun beliau seorang hamba, adalah seorang rasul, sehingga kita pun tidak boleh terlalu merendahkannya. Ini dalam beriman kepada Rasul penting, ya. Beliau adalah seorang hamba, sehingga kita harus menempatkan beliau sebagaimana manusia biasa. Dalam artian beliau tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Kemudian tapi meskipun demikian beliau adalah seorang rasul, sehingga kita tidak boleh yaitu terlalu meremehkan atau merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah rasul, ya, Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak untuk disembah. Beliau tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Allah mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad, kata Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku itu memberikan manfaat dan mudarat. Aku tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Itu dari makna syahadat, ya. Yang pertama dari rukun Islam, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua adalah salat, melaksanakan salat. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Laksanakanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maka ini menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
wa aqimus shalah. Laksanakanlah salat. Ini perintah. Dan hukum asal kata para ulama, kalau ada perintah hukum asalnya apa? Hukum asalnya wajib. Wajib bagi kita melakukan salat. Warka'u ma'ar raki'in, kata para ulama, warka'u ma'ar raki'in ini menunjukkan wajibnya apa? Salat berjamaah, ruku bersama orang-orang yang ruku. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang salat, fa idzat ma'nantum fa aqimus shalah. Kalau sudah tenang maka dirikanlah salat. Kalau sudah merasa aman maka dirikanlah salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, karena sesungguhnya salat itu adalah wajib bagi orang-orang mukmin yang ditetapkan dengan waktu. Jadi salat adalah wajib bagi seorang mukmin dan ditetapkan ada waktu. Jadi ada waktunya salat. Sehingga nanti ada pembahasan ya, yaitu dalam kitab-kitab fikih ada bab mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Dan termasuk syarat yang paling utama ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, dan itu adalah rukun Islam. Apa itu salat? Sekarang kita harus tahu apa itu salat. Tapi mungkin kita semua udah tahu ya salat itu apa. Baik. Salat didefinisikan oleh para ulama adalah at-ta'abbudu lillahi bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatin bitakbir, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah aqwalin wa af'alin, ucapan dan juga perbuatan yang telah maklum. Maksudnya telah maklum, kita tahu semuanya, yang dibuka dengan takbir, wa mukhtatamatin bitaslim, dan diakhiri dengan salam, ma'an niyah, diiringi dengan niat, bisyaraitin makhsusah, dan juga diiringi syarat-syarat yang khusus. Jadi itu salat adalah sebuah ibadah kepada Allah yang mengandung ucapan, mengandung perbuatan yang telah maklum, kemudian yaitu dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan taslim ya. Kemudian ada niat dan juga ada syarat-syarat khusus, sehingga kita mengetahui kalau af'alun makhsusah, kalau sebagian yang mengatakan bi aqwalin wa af'alin makhsusah ya, ucapan dan gerakan khusus. Sehingga kalau ada orang melakukan sholat katanya tapi gerakannya beda, berarti ini bukan sholat, karena sholat itu ada gerakan khusus. Atau ada orang sholat tapi gak bukanya dengan takbir, ini berarti bukan sholat, meskipun dohirnya kayak sholat kalau gak takbir ya, karena takbir itu adalah pembuka sholat. Taib, dan diakhiri dengan taslim, diakhiri dengan salam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa keutamaan sholat? Nah, ini penting bagi kita mempelajari juga keutamaan sholat, karena kita kadang semangat kalau ada yaitu keutamaannya. Kalau ada keutamaannya, kadang kita semangat untuk melakukan sholat ini, meskipun pertama itu memang adalah perintah dan wajib ya. Di antara keutamaannya, dia adalah tiang agama atau rukun agama, sebagaimana dalam hadis yang sedang kita pelajari. Kemudian salat merupakan penghapus dosa. Nah, ini kita semua mengetahui kalau kita ini banyak melakukan dosa, karena kita adalah Bani Adam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam pasti melakukan salah. Kita itu banyak melakukan dosa ya, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka untuk menghapus dosa-dosa tersebut, laksanakanlah sholat ya. Kita udah banyak dosanya mungkin, terus masih banyak meninggalkan sholat, maka ini muskilah ya. Bahkan nanti ada hukuman-hukuman khusus buat orang yang meninggalkan sholat. Baik. Apa keutamanya tadi? Menghapus dosa. Kata Nabi SAW ya, tatkala itu bertanya pada sahabatnya, apa pendapat kalian kalau ada seorang yang mandi di sungai sebanyak 5 kali ya. Mandi di sungai sebanyak 5 kali, apakah masih tersisa yaitu kotoran sedikit pun? Maka kata Nabi, sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah, tidak akan tersisa. Maka Nabi mengatakan, begitu pula yaitu perumpamaan sholat 5 waktu, dia akan menghapus dosa. Bayangkan hanya dengan sholat 5 waktu kita dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sebagaimana juga dalam hadis yang lain wassalawatul khams, salat 5 waktu dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib isya subuh. Di antaranya itu menghapus dosa. Jadi kita salat zuhur ke maghrib itu kalau kita laksanakan itu juga udah menghapus dosa. Taib, udah masuk waktu isya. Taib. Jadi kita akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan salat ini. Kemudian di antara keutamaan salat juga dia merupakan kabar gembira, ya. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala khusus. Jadi ada pahala khusus bagi orang yang melaksanakan salat yang tidak Allah sebutkan apa pahalanya. Ya. Innalladzina amanu, kata Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihat wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia melakukan amal soleh, melaksanakan salat, membayar zakat, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah, ya. Allah mengatakan dapat pahala di sisi Allah, pahala khusus. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada takut, ya. Tidak pula mereka itu yaitu khawatir, ya. Tidak ada ketakutan, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Baik. Kita lanjutkan setelah azan. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, tadi kita telah menjelaskan tentang keutamaan salat, dan masih banyak tentang keutamaan salat, ya. Masih banyak yang disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan salat, ya. Dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat yang sangat banyak. Di antaranya salat adalah merupakan sesuatu yang nanti dihisab pertama kali, ya. Kemudian di antara keutamaan salat juga yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikannya salat adalah penyejuk matanya, qurratul ain, ya. Penyejuk mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali tentang keutamaan salat. Baik, sekarang kita akan mempelajari yaitu apa ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Ini bukan hukum orang yang meninggalkan salat, tapi ancaman bagi orang yang melalaikan masalah salat. Ya. Orang yang melalaikan salat, ya,
Ini bukan hukum orangnya ya, bukan hukum orang meninggalkan sholat, tapi ancamannya. Ancaman bagi orang yang melalaikan sholat, sholat keluar waktunya, atau mungkin lalai terus menerus, kadang meninggalkan sholat ya, tidak pernah menjaga sholatnya. Apa ancamannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba. Allah mengatakan dalam surah Maryam, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang mereka itu melalaikan urusan sholat. Sebagian ulama mengatakan mengerjakan sholat sampai keluar-keluar waktunya, sebagian mengatakan meninggalkan sholat. Intinya melalaikan urusan sholat. Wattaba'us syahwat, dan mereka ini, pengganti ini, yaitu mengikuti hawa nafsunya. Apa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala? Fasawfa yalqauna ghayya, maka dia akan mendapatkan ghayya. Sebagian ulama mengatakan ya, al-ghayya itu ditafsirkan dengan sebuah lembah yang ada di neraka jahanam yang baunya busuk. Dia akan mendapatkan ghayya tersebut. Sebagian mengatakan itu azab yang dilipat gandakan di neraka jahanam. Intinya akan mendapatkan azab. Ya. Fasawfa yalqauna ghayya, dia akan memenuhi kesesatan, menemui kesesatan, menemui azab, akan mendapatkan azab di neraka jahanam. Illa man taba, kecuali dia kalau sudah bertaubat, tidak lagi melalaikan urusan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Maka ini tentang ancaman bagi orang yang melalaikan urusan salat ya. Bahkan sebagaimana Anda pernah sampaikan kemarin di sini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman lam yahfad 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa husira yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman ya, wa Ubay bin Khalaf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak menjaga salat, maka tidak ada baginya cahaya, enggak dapat cahaya nanti. Barang siapa tidak menjaga salat, maka dia tidak mendapatkan bukti yang jelas ya, bukti keimanan ya, tidak ada bukti baginya, dan dia tidak selamat. Bahkan yang terakhir apa kata Rasulullah? Dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, dikumpulkan bersama Haman, dikumpulkan bersama Qarun nanti di hari kiamat. Ini orang yang tidak menjaga sholatnya. Taib. Adapun hukum bagi orang yang meninggalkan sholat, karena sholat ini adalah rukun yang kedua, dan itu dikatakan adalah tiangnya agama, maka hukum bagi orang yang meninggalkan sholat, para ulama sepakat bahwasanya kalau orang meninggalkan sholat dengan bentuk mengingkari atas wajibnya sholat, dia mengingkari, mengatakan sholat itu tidak wajib, dan dia tidak pernah sholat, maka ini ulama sepakat kalau dia telah keluar dari agama Islam. Kalau sampai mengingkari, dia tidak meyakini lagi kalau sholat itu wajib. Tapi kalau dia masih mengatakan wajib, tapi dia kadang meninggalkan karena malas, karena kadang ini dan itu, intinya malas ya, dia tidak mau melakukan sholat, maka kalau dia masih meyakini tentang kewajibannya, dia tahu itu wajib tapi dia malas dan kadang meninggalkan sholat tersebut, maka kata para ulama, ini masih berselisih para ulama ya. Sebagian ada yang mengatakan dia keluar juga dari agama Islam. Sebagian mengatakan tidak sampai kufur. Wallahu a'lam dalam masalah ini, pembahasan panjang di kalangan para ulama. Tentunya yang jelas kita tidak boleh meninggalkan tentang rukun Islamnya, tentang sholat. Kenapa? Karena ulama kalau sampai meninggalkan itu berselisih apakah dia masih muslim atau sudah tidak. Kalau meninggalkannya karena malas. Tapi kalau meninggalkannya karena dia mengingkari kewajibannya, ini beda lagi. Sepakat ulama dia bukan orang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rukun Islam yang berikutnya yaitu tentang zakat ya. Rukun Islam yang berikutnya adalah zakat. Baik. Yaitu masalah zakat. Ya. Zakat ini juga termasuk rukun Islam. Dan zakat ini adalah sebuah
al-malul wajib dikatakan oleh para ulama pengertiannya al-malul wajib fil amwaliz zakawiyah fayu'tihul insan mustahiqqaha ta'abbudan lillahi azza wa jalla wa raja'an li thawabihi. Ulama mengatakan bahwasanya zakat itu adalah harta-harta wajib. Harta-harta wajib dari harta-harta zakat, berarti harta-harta khusus ini. Harta-harta wajib dikeluarkan dari harta-harta zakat, ya, yang dia diberikan kepada orang-orang khusus. Diberikan kepada orang-orang khusus karena bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala. Jadi zakat itu adalah harta khusus diberikan kepada orang khusus karena bentuk ibadah kepada Allah dan mengharapkan pahala. Jadi yang pertama harus ingat, hartanya harta khusus. Enggak semua harta ada zakatnya. Ada harta khusus. Ya, binatang ternak misalnya sapi, kambing, onta, itu kalau binatang. Sehingga kalau yaitu ayam enggak ada zakatnya. Karena zakat itu khusus. Atau juga emas, ya. Emas termasuk juga nanti uang, ya. Nanti juga ada yaitu tijarah, perdagangan dan yang lainnya. Ada harta-harta khusus yang wajib dikeluarkan. Dikeluarkannya kepada orang khusus, ya. Dikeluarkannya kepada orang khusus. Tidak sembarangan diberikan, tapi diberikan kepada orang khusus. Ada berapa? Ada 8. Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, ya, wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Diberikan kepada orang khusus. Yang pertama lil fuqara, kemudian al-masakin, orang-orang miskin, al-amilina 'alaiha, amil zakat, wal muallafati qulubuhum, ya, kemudian muallafati qulubuhum yaitu orang muallaf untuk melunakkan hati mereka, wa fir riqab, dan seorang budak untuk memerdekakannya, ya, untuk memerdekakannya, ya, yaitu budak. Kemudian wal gharimin, yaitu orang-orang yang punya hutang, ya, wal gharimin, dan orang-orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang yang perjalanan, faridatan minallah, yaitu wajib dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi hartanya harta khusus diberikan kepada orang khusus, ya, tidak sembarangan. Dan Allah mengatakan tentang zakat ini, Allah mengatakan dalam zakat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, ya, kata Allah mengatakan, ambillah dari harta-harta kalian itu, yaitu sebagai sedekah, ya, ambillah dari harta-harta kalian itu sebagai sedekah, yang itu akan menyucikan kalian dan membersihkan kalian dengannya. Ya, sekaligus ini menunjukkan bahwasanya zakat itu akan menyucikan dan membersihkan kita, membersihkan harta kita. Kadang harta kita itu kecampur, ya. Misalnya kita kerja kadang ya telat misalnya. Itu kan ada sisi kurang, ya. Kita kadang telat masuknya, kadang kita lambat, kadang ada ininya, padahal yaitu kita pendapatan gajinya tetap. Ini itu perlu dipertanyakan, ya. Ya, perlu diperhatikan, sehingga penting bagi kita untuk memberikan zakat, menafkahkan sebagian hartanya, ya. Zakat itu nanti bermacam-macam, ada zakat yang wajib, yang di sini yang akan dibahas itu zakat wajib, dan juga ada zakat-zakat itu yang sifatnya yaitu nanti hanya sekedar sedekah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada banyak tentang keutamaan zakat juga, ya. Di antaranya adalah Allah akan memberkati sedekahnya, zakatnya, dan akan menambahkannya. Jadi orang yang bersedekah atau berzakat, ya, mengeluarkan zakatnya, itu bukan berarti berkurang hartanya, enggak. Justru Allah akan menambahkannya, ya. Justru Allah akan menambahkannya. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan memusnahkan riba dan Allah akan menyuburkan sedekah. Jadi dengan sedekah malah kita akan mendapatkan banyak pahala, akan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin
Tidaklah yaitu harta itu berkurang karena sedekah, tidak mungkin, ya. Jadi yang penting kita yakin, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantinya. Tapi gantinya enggak harus uang, ya. Gantinya enggak harus uang. Kadang kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita diberikan yaitu keturunan mungkin yang saleh dan saleha, ya. Kadang ini dan itu. Jadi enggak mesti uang, ya. Enggak mesti uang. Atau mungkin Allah akan membalasnya nanti di akhirat, ya. Kemudian juga di antara keutamaan zakat, orang yang zakat termasuk sifatnya orang-orang mukmin. Termasuk sifat-sifat orang mukmin. Jadi zakat itu termasuk sifatnya orang mukmin. Kemudian yang terakhir juga dari faedah zakat sebagaimana kita sebutkan, yaitu akan membersihkan yaitu jiwa dan harta kita, ya. Dengan berzakat maka Allah akan membersihkan yaitu jiwa dan harta kita. Taib, mungkin itu saja untuk pembahasan rukun Islam yang berikutnya, yaitu masih ada sisa 3, ya, 2, yaitu puasa dan haji. Mungkin dilanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah. Kita tutup. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.